Sekarang fakta memang. Pak Presiden aja udah mengeluh. Coba, beliau katanya supaya perizinan debirokratisasi, apalagi itu kan, tak tahu nggak jalan. Beliau mengeluh, ada buktinya. Sekarang mengeluh, Menteri Kesehatan mengeluh, harga obat di sini 3 kali dari harga obat di Malaysia. Ini harus diketemukan sebenarnya solusinya ini. Sehingga orang berobat banyak ke Malaysia. Masalahnya sekarang birokrasi, susah. Apa kata Pak Presiden? Saya juga heran. Beliau katanya udah ngotot tapi di bawah birokrasi masih sulit. Baru ngakuin berapa? 2 minggu, seminggu yang lalu. Jadi ini memang fakta bahwa di industri farmasi kita lemah. Ini soal misalnya bicara soal bahan baku obat. 3 kali di Malaysia harga obat, di Penang paling tidak 2,5 kali harga di sini. Makanya banyak orang ke Penang berobat. Sama dari Sumatera Utara banyak ke Penang itu. Memang ini isu yang up to date mengenai industri tekstil, bahwa ada penutupan beberapa industri. Ini sebenarnya kita ini sebagai bangsa kemampuan kompetitif kita itu menurun. Padahal kan sudah sejak diterapkan World Trade Organization Regulation, itu seharusnya udah harus siap industri-industri kita, di mana kita punya keunggulan komparatif, artinya comparative advantage, di mana kita keunggulan kompetitif. Nah, sebenarnya soal industri tekstil, pakaian itu keunggulan komparatif. Jadi seharusnya dari awal harus dibuat petanya itu, baik Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Kalau dulu Bu Dirjen, sebelum tahun 2000, sebelum saya DPR RI, saya kan juga bisnis keluar. Kadang-kadang saya kemana-mana, ke Eropa, ke Amerika. Kalau di Amerika itu tekstilnya, pakaiannya semua made in China. Nah, waktu China baru mulai betul-betul membangun seperti repelita kita baru 76. Kita 67, kita duluan 9 tahun. Artinya pembangunan perencanaan terencana lah gitu, artinya bertahap. Tapi mereka cepat, 76, kira-kira 5 tahun berikutnya, mereka sudah masuk ke market global. Apalagi jadi waktu diterapkan World Trade Organization Regulation, yang siap itu China. Tahun 2009 awal, saya periode kedua DPR RI, ada sejenis lokakarya di Parlemen Singapura, diadakan juga oleh Dirjen WTO yang dari Geneva, dengan negara-negara ASEAN, China, Bangladesh. Di situ saya sampaikan ke teman-teman di situ, negara-negara itu, bahwa kebetulan sebelah saya delegasi China. Saya bilang nanti yang diunggulkan, artinya diuntungkan, maksud saya, diuntungkan dari World Trade Organization Regulation ini teman-teman China ini, saya bilang. Dia anggota parlemen 1 orang, tapi 2 orang, timnya 2 orang PhD itu. Waktu itu dari WTO itu bilang ini jangan bicara politik, katanya. Saya bilang ini bukan bicara politik, mereka udah siap. China itu pertama mereka membangun reformation, masuk ke reformasi industri. Waktu di reformasi industri mereka udah siap. Jadi biarpun waktu itu mereka ekonominya tertutup, tapi sudah konsolidasi di dalam. Di situ dibuka, mereka pemenang. Tapi sekarang mereka nggak masuk lagi, tekstil nggak dikerjain lagi. 10 tahun belakangan ini itu yang masuk kalau kita ke Amerika, Bangladesh, Pakistan. Tapi Indonesia jarang. Itu makanya kita kurang mampu membuat konsep dasar di mana kita punya keunggulan komparatif. Enggak usah bicara keunggulan kompetitif. Kalau keunggulan kompetitif itu Bu Dirjen, itu seperti pesawat.
Kita masuk ke industri pesawat tidak kompetitif juga. Jadi terlalu mau high gitu. Sebenarnya di sini teknologi komersial ini yang banyak ini kita lemah. Buktinya di tekstil kita kalah. Seharusnya nggak usah pakai barrier kalau kita memang cost of produknya rendah, kita menang di market dalam negeri. Ini kita nggak usah di market ini juga kita akan menang global kalau kita punya keunggulan komparatif. Artinya seperti kita masalahnya sekarang birokrasi susah. Apa kata Pak Presiden? Saya juga heran. Beliau katanya udah ngotot apa, tapi di bawah birokrasi masih sulit. Baru ngakuin berapa? 2 minggu seminggu yang lalu. Nah, itu nggak mudah juga. Nah, ini memang problem. Memang ini seorang menteri, saya lihat harus memang tegas. Sampai kalau, maaf aja nih, kalau udah di bawah semua, ya susah untuk membuat industri-industri kayak itu punya keunggulan komparatif. Itu memang mesti keikutsertaan pemerintah. Sama aja nih soal hilirisasi nih. Ini udah kami bahas di sini waktu membuat undang-undang minerba 4 tahun apa 3 tahun, sehingga 2009 adalah undang-undang minerba. Salah satu target hilirisasi 5 tahun harus tercapai. Tapi waktu itu nggak tercapai, sampai dirubah lagi undang-undang minerba. Karena pemerintah sebagai pelaksana tidak siap. Di pemerintah itu ada birokrasi. Nah, sekarang Pak Presiden menyampaikan, waduh di bawah perizinan masih sulit. Ini sekarang lebih sulit lagi, Bu Menteri. Kalau dulu IMB untuk bangunan 100 meter, camat, tanda tangan camat. Sekarang PBG luar biasa ruwetnya. Akhirnya tuh misalnya di daerah saya mana ada bikin iya coba. Iya enggak, kalau misalnya di Pemalang mau bikin ini dulu camat ini IMB-nya. Kalau sekarang enggak, harus ke bupati, PBG, waduh ruwet nih. Ini kan banyak usaha-usaha kecil menghadapi perizinan seperti ini. Faktor birokrasi salah satu variabel keunggulan komparatif. Dulu itu udah saya klasifikasi, kebetulan dulu ini saya dalami Bu Dirjen. Boleh ditanya itu Menteri Keuangan itu waktu saya 2049. Bagaimana meningkatkan keunggulan kompetitif bangsa ini. Tapi ini lemah, coba lihat begini parah juga. Ini seperti ini kita nggak mungkin lagi main di tarif. Mainnya seharusnya di non tarif sama keunggulan komparatif industri. Di mana kita harus diperkuat. Terus satu lagi nih Bu Dirjen, seperti obat-obatan, industri farmasi. Sekarang mengeluh, Menteri Kesehatan mengeluh, harga obat di sini 3 kali dari harga obat di Malaysia. Ini harus diketemukan sebenarnya solusinya ini. Sehingga orang berobat banyak ke Malaysia, terkecuali yang bukan yang kita ini asuransi apa namanya itu? Kita itu Jasindo, ya udah mau berapa obatnya tinggal tanda tangan. Tapi kalau yang masyarakat itu susah. BPJS. BPJS pun terbatas itu. Jadi ini sebenarnya persoalan bangsa ini Pak Ketua. Kalau saya udah dari dulu ini gue pikir-pikirin, cuman kadang-kadang gue sampai tingkat jenuh. Apa yang dia ngomongin di situ udah dulu. Tanya Pak bekas Menteri. Dulu kalau di rumahnya Pak JK kami rapat, beliau hadir sebagai Presiden PKS. Iya kan Pak Menteri ya? Iya beliau. Cuman ini susah jalaninya. Udah susah. Udah dikasih konsep-konsep juga susah jalaninya. Iya. Jadi ini Pak Bu Dirjen, masukkan aja entah siapapun nanti jadi Menteri Perindustrian, dikasih masukan. Memang ya susah, bikin konsep juga butuh konsentrasi, padahal sibuk dengan kegiatan sehari-hari kan gitu. Jadi itulah mau bilang apa lagi. Jadi ini memang fakta bahwa di industri farmasi kita lemah. Ini soal misalnya ini bicara ini soal bahan baku obat. 3 kali di Malaysia harga obat di Penang paling tidak 2,5 kali harga di sini. Makanya banyak orang ke Penang berobat. Sama dari Sumatera Utara banyak ke Penang itu. Itu persoalannya. Jadi memang ini tadi tekstil, farmasi memang ini menghadapi problem.
Ah, ini direktur-direktur lah ini. Direktur-direktur kan punya kasubdit, punya tim-tim yang baru yang muda-muda ini kalau boleh ini diarahkan jangan berpikir birokratif dulu. Jadi mesti dibentuk tim dia. Mereka harus dikasih berpikir. Kalau saya jadi menteri saya akan buat tim seperti itu. Iya. Jadi jangan di situ masuk dia ngelobi-lobi ke atas saja kerjanya. Jadi nggak sempat lagi berpikir kan. Kerjanya ngelobi, coba ngelobi supaya naik golongan, naik pangkat, posisi apa semua. Itu yang muda-muda itu. Padahal ini sekolahnya sih bagus-bagus. Kuliah terus tuh, udah masuk S1, tahu-tahu nanti 3 tahun udah kelihatan udah S2 dia. 5 tahun berikutnya udah kelihatan S3. Tapi yang dikejar pangkat melulu kan. Itu memang problem. Itu aja Pak Ketua. Jadi apalagi yang mau saya bilang Pak Ketua, ya kan? Ini fakta. Fakta. Sekarang fakta memang. Pak Presiden aja udah mengeluh. Coba, beliau katanya supaya perizinan debirokratisasi, apalagi itu kan, tak tahu nggak jalan. Beliau mengeluh, ada buktinya. Itu sebenarnya persoalannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.